Pencaksilat adalah salah satu modal budaya bangsa Indonesia. Seni bela diri ini adalah hasil olah budaya dari leluhur nenek moyang kita yang telah melalui proses perjalanan masa yang cukup panjang, membentang dari abad-abad sebelum Masehi hingga masa klasik Indonesia yang dipengaruhi oleh sistem kerajaan dan agama Hindu-Buddha dari tanah India. Jadi awalnya adalah pasti insting manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Masa itu kita bisa bayangkan, masa sebelum sejarah kita bisa bayangkan bahwa mereka hidup dalam alam yang masih liar, alam yang masih sukar sekali dan banyak sekali gangguan, terutama dari binatang buas. Oleh karena itu, awalnya adalah upaya manusia untuk mempertahankan diri dengan gerak-gerak tubuh yang teratur dan berirama. Pencaksilat dahulu kala adalah modal besar yang sangat dihargai. Bukti nyata dari kegunaan pencaksilat adalah kejayaan kerajaan-kerajaan klasik Indonesia saat itu. Di antaranya adalah Kerajaan Sunda kuno yang dimulai oleh kebudayaan Kerajaan Tarumanegara yang dilanjutkan pada Kerajaan Sunda kuno. Pencaksilat menjadi salah satu sumber kekuatan militer saat itu. Pencaksilat bukan saja menyediakan teknik bela diri, tapi juga falsafah hidup kesatria yang dinamakan pendekar, manusia sempurna yang memiliki moral dan akhlak yang tinggi. Secara hipotetik, Sunda kuno itu sudah mengenal seni bela diri. Dari mana kita tahu? Dari uraian kitab Carita Parahyangan. Di sana ada tokoh Sanjaya yang sangat dominan mengembangkan kekuasaannya. Tidak hanya ke wilayah Jawa bagian barat, tapi juga Jawa bagian tengah, dan juga bahkan keluar Jawa. Kesinambungan itu bisa ditelusuri. Dari sudut fisik bisa kita lihat bahwa ada penggambaran relief di beberapa candi di Jawa Tengah, Borobudur, yang merupakan candi keturunan Sanjaya, dibangun oleh keturunan Sanjaya. Dari sudut kejiwaan, dari sudut internal force, kekuatan batin, benang merah itu tentunya ada. Tapi ketika Islam datang, telah disesuaikan lagi dengan ajaran Islam yang lebih bisa diterima oleh masyarakat masa itu. Silat aliran Cimande diduga lahir dari masa ini, di mana silat Pajajaran yang dulunya diwarnai oleh aspek spiritual Hindu-Buddha dan Sunda asli, saat itu diubah menjadi aspek spiritual bernuansa Islami. Pada saat ini di dalam kerajaan Pajajaran sebelum 1579, jadi baru Jagabaya aja, ilmu Jagabaya aja menjaga. Jadi terdiri dari beberapa ini, tetapi yang diamankan oleh Eyang Rangga ini dibawa ke Cirebon. Pencaknya, geraknya tetap gerak Pajajaran. Namanya pun tidak dirubah, tetap nama Pajajaran. Dari Tonyok Anggrek, Seluk, Lopaku, terus Bumi Gantar Langit, Mega Opat, Pakalah, nama Pajajaran tidak dirubah dengan nama Islam. Begitu dibawa di Cirebon, digubah sedemikian rupa oleh 9 wali plus 3 juga mungkin dikatakan wali tingkatannya, Kian Santang, Pangeran Cakrabuana, Syekh Bayanullah, Syekh Datuk Kami, digembleng oleh 12 tokoh ini. Spiritualnya menjadi spiritual Islam.
gitu. Ilmunya tetap ilmu, aji rasanya, titis rasanya, terus rasanya, pati rasanya, mematikan rasa gitu ya, cipta rasanya, itu memang dari Pajajaran. Dirubah sedemikian rupa, gerakannya gerakan Pajajaran, tapi spiritualnya seperti spiritual Islam. Kini peran pencaksilat mulai terlupakan. Kondisi sosial budaya dan ekonomi yang berubah membuat seni bela diri ini menjadi sebuah budaya yang terpinggirkan dan merana. Sifat pembelajaran pencaksilat tradisional yang tertutup dan rahasia, organisasi perguruan yang masih tradisional, hingga masih minimnya sistematika silabus pembelajaran jurus dan teknik bela diri setiap aliran membuat pencaksilat tradisional semakin terisolasi dari modernisasi. Terutama kelemahan silat ini kan dari kurikulum. Ya. Kurikulum itu juga harus ada seseorang yang pandai terus membuat kurikulum yang baik. Membuat silabus ya. Ya. Saya akui di Mainpo juga kurikulum masih tradisi banget. Ya sulit juga kayaknya kalau terlalu diperkenalkan dengan kurikulum seperti sekarang. Jadi gitu. Mungkin sudah saatnya silat tradisional dimodernisasi, walau harus pula dicari rumusan pengelolaan perguruan dengan tidak meninggalkan nilai luhur setiap perguruan. Perlu pula pencatatan sejarah, filosofi silat, dan lainnya dari setiap perguruan, sehingga rekaman lokal jenius itu bisa dipertahankan dari masa ke masa. Sama saja semuanya, hanya namanya saja yang beda. Mau labelnya apa, tetap pencak. Definisinya sama. Makanya tergantung, abang menghimbau juga mengajak kawan anak-anak, adik-adik dari para pesilat ini, jadikanlah ini sebagai benteng budaya di negeri kita. Karena pencaksilat adalah alat pemersatu NKRI. Hanya